pendidikan merdeka, lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Jarwo. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak Jarwo hari ini Pak? Alhamdulillah. Baik Pak, hari ini kita akan melakukan observasi kegiatan supervisi ya Pak Jarwo ya. Nah, perlu diketahui bahwasannya saya sampaikan bahwa kegiatan supervisi ini untuk pengembangan diri Pak Jarwo. Untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang lakukan. Nah, pada kegiatan praobservasi ini sebagai persiapan awal agar nanti Pak Jarwo siap dan dipercaya dalam memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid-murid ya. Nah, ini yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah kelas mana ini Pak yang akan Bapak supervisi? Kelas 8C. Kelas 8C ya Pak ya? Iya. Kelas 8C. Kemudian kapan Pak untuk waktunya atau harinya? Hari ini. Hari ini ya Pak ya? Iya. Hari ini 5-6-7. ini jamnya jam 5 sampai 7 ya Pak? Iya. Oke. Untuk pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran apa yang ingin Bapak capai Pak? Tujuan pembelajaran untuk kelas 8C hari ini adalah nanti peserta didik dapat menentukan bagian atas supervisinya. Itu tujuannya ya Pak ya? Baik. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya di area pengembangan apa ya Pak yang saya amati ketika observasi? Iya, ya. Kemudian untuk strategi pembelajaran ini Pak, nanti strateginya seperti apa ini ya Pak ya yang akan dilakukan di kelas 8C? Strateginya ini tanya jawab, kemudian menggunakan model pembelajaran discovery learning. Nanti juga ada menggunakan pendekatan saintifik ya, jadi mengamati, menanya, jadi ya yang pasti modelnya discovery learning. Nah, kemudian untuk medianya ini Pak, media pembelajaran yang Pak Jarwo lakukan nanti akan menggunakan media apa ini Pak? Medianya nanti saya akan menampilkan video pembelajaran. Kemudian nanti juga rencananya menggunakan saya menampilkan aplikasi Biodikda untuk membantu pemahaman siswa. Kemudian Pak, harapan Pak Jarwo dari kegiatan supervisi ini nanti seperti apa ya Pak? Harapan saya ya nanti jadi perbaikan untuk ketika ada yang kurang tepat, apalagi untuk kurikulum merdeka ini masih banyak yang belum begitu saya pahami. Nah, setelah nanti saya melakukan kegiatan observasi, selanjutnya kita akan melakukan percakapan yang terakhir ya Pak ya, yaitu ada kegiatan pasca observasi. Nah, nanti saya akan didampingi oleh pengajar praktek saya itu Mawanti BSD ya Pak ya. Nah, kemudian Pak, sebelum kita akhiri, menurut Pak Sujarwo dari percakapan kita ini apa yang Pak Jarwo dapatkan Pak? Jadi yang saya dapatkan ya mungkin apa ya, jadi sebelum melakukan pembelajaran mungkin kita bisa apa ya, biar mengetahui apa saja yang harus kita persiapkan dalam pembelajaran. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Nanti akan kita lakukan observasi ya Pak ya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Apa kabarnya, sehat? Alhamdulillah.
Ada yang nggak berangkat hari ini? Ada Siapa namanya? Asrifa. Asrifa. Alasannya apa Asrifa nggak ada? Sakit. Asrifa sakit. Oke, baik, nah semuanya sudah berapa hari Asrifa sakit ini? Sudah berapa hari? Ada 3 hari ini. Ya. Kapan rencana mau jenguk? Belum tahu. Ya, tolong ketua kelas beserta perangkatnya tolong didiskusikan ya kan, apakah ada rencana menjenguk ya kalau bisa dijenguk pada saat itu. Kemudian ini ya, jadi mari kita doakan bersama-sama semoga teman kalian lekas sembuh dan semoga yang sudah ada di kesempatan kita ini tolong jaga kesehatan karena cuaca sekarang lumayan ekstrim, jadi tolong jaga makanannya ya kan, kondisi cuaca yang seperti ini misalnya mengurangi minum es ya kan, kemudian jangan jadi sembarangan. Oke ya, baik, sebelum kita mulai pembelajaran mari kita berdoa dalam hati bersama-sama. Berdoa dimulai. Sudah selesai? Oke, baik. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita, ya. Materi kita yang sebelumnya, ya, di buku cetak tentang fungsi linear. Kemarin kita sudah membahas, ya, bagaimana cara membuat suatu tabel, ya, atau pola kemudian dirubah ke dalam model matematika atau fungsi linear, ya, jadi fungsi linear, ya. Oke, hari ini kita akan lanjutkan lagi. Materinya apa? Coba setelah materi kalian lihat di buku cetak kalian, kira-kira materi hari ini apa? Tentang apa? Tingkat perubahan. Sudah dibaca belum? Belum dibaca, ya kan? Jadi kalau misalnya saya kasih soal seperti ini, berapa nilai tingkat perubahan dari 2x tambah 1 misalnya? Tingkat perubahannya ada yang tahu nggak? Berapa nilai tingkat perubahannya? Atau berapa tingkat perubahan dari 3x tambah 2y sama dengan 5 misalnya? Ada yang tahu? Nggak tahu ya? Jadi karena mungkin masih baru pertama kali, nanti tolong dalam pembelajaran lebih serius lagi karena ini mungkin baru bagi kalian ya. Oke, coba kalian amati gambar di papan tulis. Gambar apa ini? Mobil. Gambar jembatan. Apalagi selain itu gambar apa? Mobil, ya kan? Jadi itu mobil itu lewat di sebuah jembatan. Kemudian kalian tadi naik apa? Motor. Kemudian kondisi jalannya seperti apa? Bagus. Ada datarannya? Ada tanjakannya? Ada turunannya? Misalkan jalan raya yang kalian lewati tadi, kalian temui nggak jalannya seperti ini? Jadi ini misalnya sekolah nih, ya. Rumahmu misalnya melewati gini, ada nggak jalan tadi? Kayak gini, jalan kayak gini. Bisa nggak kan? Kayak gini, jalannya tegak lurus memutus 90 derajat. Nggak bisa ya? Nah berarti ini mungkin nggak dibuat sama pemerintah kayak gitu? Nggak mungkin ya? Iya, berarti kalau mungkin dibuat pemerintah ya bisa membunuh warganya gitu kan? Ya, jadi ini kaitannya dengan kemiringan, ya. Jadi pemerintah itu dalam membangun sebuah jalan itu juga apa ya? Ada aturan-aturannya, ya, ada aturan-aturannya. Jadi ini terkait dengan kemiringan, ya. Jadi ya tapi ada kalanya kalau misalkan ada apa ya? Tetap kadang-kadang kita lalui ya jalan dengan kemiringan seperti ini. Pernah lalui kan? Dengan kemiringan seperti itu mungkin ya. Jadi ya kayak sih nggak mungkin sekali ya jalannya 90 derajat di kemiringannya. Apa bisa mungkin jalan yang 90 derajat seperti ini? Tidak mungkin ya kak. Ya kami ketemu ya.
Kemudian coba perhatikan. Jadi ini kaitan dengan materi kita adalah tentang ini ya, gradien. Kata lain dari gradien adalah kemiringan garis. Jadi tingkat perubahan, ya. Tingkat perubahan ini kata lainnya adalah gradien, atau kata lain lagi adalah kemiringan garis. Kemiringan garis ya. Oke. Jadi itu ada kata lainnya ya. Oke, sekarang coba kalian ini ya. Ada nih wacana dikit ya. Jadi siapa yang bisa baca, bantu saya membaca. Coba Pedro, nama nggak tulisan itu apa nih? Tulisan, silakan baca coba. Yang kanan. Hah? Nggak kelihatan? Coba yang depan labelnya aja lah. Coba dibaca itu tulisannya nih. Tahukah kamu negeri kanguru Australia memiliki peraturan undangan undang-undangan untuk pemilihan satu jalan atau lintasan? Nah, satu ya. Jadi di negara negeri kanguru atau benua Australia itu pembangunan jalan itu ada aturan-aturan yang nggak sembarang. Bayangin kalau bisa bikin jalan yang bentuknya seperti itu. Kemudian ya intinya ada aturan-aturannya tentang pengiringan itu. Jadi nggak sembarang. Jadi kenapa kita belajar materi itu di dalam kehidupan nyata? Misalnya kayak kontraktor ya, pembuat jalan itu juga ada aturan-aturan tertentu. Jadi nggak sembarangan. Lanjutkan lagi ya. Kemiringan jalan untuk pengguna kursi roda tidak boleh lebih dari 0,15. Nah, jadi ada kemiringan-kemiringan ya, aturan-aturan. Jadi gradien itu nggak boleh lebih dari 0,15 ya nilai kemiringannya. Nah, kemiringannya gimana sih menghitung kemiringan ya suatu garis ya? Nanti kita fokus ke menghitung gradien atau kemiringan suatu garis. Kemudian yang kedua apa lagi? Kemiringan tempat parkir yang aman tidak boleh lebih dari 0,25 ya. Terus kemiringan tangga suatu bangunan tidak boleh lebih dari 0,875. oke. Kemiringan trotoar bagi pejalan kaki tidak boleh lebih dari 0,325. Oke, jadi ini ya di benua Australia ini kalau misalkan ada apa ya kontraktor untuk membangun sesuatu, misalnya kayak bangunan kayak trotoar ya, kemudian parkir, kemiringan jalan yang menggunakan kursi roda. Misalnya ada orang-orang yang yang disabilitas ya, dia pakai kursi roda. Kalau tadi sih enak ya jalan kaki bisa. Kalau ada orang yang dia mungkin nggak bisa berjalan, dia pakai kursi roda, itu ada aturan dalam pembangunan itu. Jadi kemiringan itu diatur ya misalnya. Jadi oke, hari ini kita akan belajar itu ya tentang menghitung berapa sih besarnya kemiringan satu garis ya kan. Oke. Jadi tujuan materi hari ini tentang tingkat perubahan atau gradien atau kata lainnya adalah kemiringan garis. Ya, tujuan pembelajarannya nanti kalian harus bisa menentukan tingkat perubahan atau gradien atau kemiringan garis pada suatu fungsi linier itu ya, harus bisa ya. Nanti di akhir pembelajaran ada soal latihan secara mandiri ya. Tapi nanti saya harap dalam diskusi diharapkan kalian nanti lebih aktif, kemudian bisa presentasi ke depan. Oke, langsung saja. Ini tadi yang sudah saya cek tadi kayaknya nggak bisa jawab ya. Nah, nanti lebih serius lagi ya ini pertanyaan ini ya. Oke, sekarang saya minta kalian bikin kelompok dulu ya. Kelompoknya saya minta ketuanya saya sebutkan saja, nanti anggotanya bebas memilih ya siapa saja. Ketua kelompoknya Husna, kemudian Dinda, Marsinta, Dimas Aditya, sama Benny Restiano. Silakan anggotanya buat kelompok yang tertib ya. Misalnya di sini dibuat 2 kelompok sama-sama. Ini 1 kelompok, boleh juga yang sana 2 kelompok, ini biar agak atur. Silakan di sini bikin 2 kelompok ya. Bisa 1 meja, kemudian kursinya tinggal digabung aja, nggak perlu dihadapkan aja. Silakan ketuanya. Kelompok si Husna mungkin di sini nggak apa? Di sini Husna, kemudian si Dinda mana? Dinda, nah silakan Dinda mungkin di yoga di belakang aja nggak apa-apa. Kemudian Masita di belakang, dibuat jadi biar nyaman ya. Aja anggota-anggotanya di sana. Dimas Aditya, coba kamu bisa ke sana aja, buat kelompok di sana. Dan Benny Restiano buat kelompok di belakang. Ya, nanti aja teman-teman. Oke, silakan. Saya tunggu hitungan ke 10 harus sudah duduk dalam masing-masing. Oke, silakan. Ya.
Hari ini. Masih di kelas kedua. Tapi hari ini kita belajar tentang Oke, oke. Ini pasti yang penting dibuat ada 5 kelompok saja. Oke. Intro, speak up. Pak, sini nambah. Situ kurang satu Pak. Siapa mau nembak di video? Sudah bagus. Semuanya mau menemani. Oke, sudah duduk dalam kelompok semuanya. Sudah. Oke. Jadi ini ada kalian sudah fotokopi belum? Udah nggak apa saya kasih lagi materi. Oke, coba semuanya perhatikan dulu. Perhatikan dulu ke depan semuanya sudah bisa. Sudah jawab kamu masing-masing. Ya. Jadi tugas kalian ya. Jadi kita menggunakan metode discovery learning. Nanti kalian diharapkan harus bisa mencari ya. Mencari namanya discovery. Berarti kalian nanti proses mencari menemukan ya. Bagaimana sih menentukan gradient itu secara mandiri ya. Nah nanti akan saya pandu dengan video pembelajaran. Kemudian kita juga bisa lakukan tanya jawab gitu ya untuk biar lebih paham. Nah di sini sudah saya siapkan ya bahan ajar yang untuk kalian baca materinya di lembar pertama. Kemudian itu untuk materi bahan ajarnya itu dibaca ya. Kemudian tugas kelompok. Tiap-tiap kelompok kalian mengerjakan latihan yang di halaman kedua yang belakang itu. Ada 5 soal ya, sudah? Ada di situ? Ada soal latihan di halaman kedua. Nah itu silakan didiskusikan. Nah sebelum kalian mengerjakan, nanti akan saya tampilkan video. Tolong diperhatikan. Paham ya? Perhatikan. Nanti kalau nggak ngerti ya tanyakan. Ya jangan sampai nggak ngerti gimana isinya kalau nggak diperhatikan videonya. Bisa dimulai? Oke, tolong ini mejanya kok terlalu lebar, gimana diskusinya? Mejanya terlalu lebar nih, tolong diatur aja. Ini dirapatkan saja, jadi meja itu satu, nanti terlalu jauh gimana? Jadi nggak nyaman diskusinya. Jadi diatur lagi, mejanya seperti itu. Ya, seperti itu. Oke, tolong diperhatikan dulu videonya ya. Videonya bisa diputarkan sekarang. Dan diangkat atursinya. Ini ada mantau dari Provinsi Jambi loh, ya Bu. Tinggal di Provinsi Jambi kan Bu kita kan? Nah, itu Jambi. Jadi di delapan itu termasuk
ya, betul tadi saya nggak salah nyampaikan. Nah, tolong diingat ya. Oke, jadi ini udah siap semuanya. Ketika saya memutar video, ya, karena ini prosesnya kalian mencari sendiri, jadi tolong kalian perhatikan nanti jangan sampai ngerti soalnya nggak bisa. Oke siap, saya putar dulu, tolong diklarifikasi. Di channel Make is Fun, ya, hari ini kita akan membahas materi baru berjudul persamaan garis lurus, ya. Ini masih di kelas 8, tapi hari ini kita belajar tentang gradien, ya. Oke, sebelumnya silakan kalian subscribe, like, and share. Tujuan pembelajaran kita yang pertama menentukan gradien dari grafik, kemudian menentukan gradien dari persamaan garis lurus, dan yang terakhir menentukan gradien dari garis yang melalui dua titik. Oke, di contoh. Oke, jadi nanti ada apa ya? Kalian lihat di soal latihan itu, nanti itu ada bermacam-macam menentukan gradien. Ada 5 soal yang harus kamu kerjakan nanti. Yang pertama, soal yang nomor 1 adalah kalian nanti harus bisa menentukan gradien kalau ada gambar grafiknya. Seperti soal latihan nomor 1. Ada soalnya? Oke, nanti soal nomor 2 itu menentukan gradien kalau melalui titik pangkal koordinat O 0,0 dan titik tertentu. Kemudian yang ketiga nanti menentukan gradien kalau melalui dua buah titik, ya. Kemudian yang keempat menentukan gradien melalui sebuah persamaan. Nomor 4 dan 5 tuh kalau diketahui persamaannya, ya. Oke, silakan di Lurus dalam kehidupan sehari-hari. Ya, banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari ya, yang berupa garis lurus. Seperti kita lihat, ada gambar rel kereta api, ada gambar tangga, ada gambar tiang listrik beserta alat-alatnya. Ada juga seperti atap rumah yang miring, ya. Pokoknya dia walaupun miring, asalkan dia garis lurus itu disebut dengan garis lurus, ya. Nih, karena kita membahas pertama kali tentang gradien, jadi kita harus tahu apa itu gradien, ya. Gradien atau dilambangkan dengan M adalah nilai yang menunjukkan kemiringan suatu garis lurus, ya. Jadi dilambangkan dengan M. Dia menunjukkan kemiringan suatu garis lurus. Jadi mau dimiring ke kanan, miring ke kiri, agak rendah sedikit, lurus ke atas ataupun mendatar, dia berbeda-beda nilai kemiringannya, ya. Terus gimana sih Mas? Nih, ya, ini kata pertama kan menentukan gradien dari garis lurus. Tapi yang perlu kalian pahami, ya, di sini, ya, nah, ya, kalau garisnya mendatar atau ya mendatar, ya, garisnya mendatar, ya. Kemiringannya tuh nggak ada kemiringannya. Misalkan kalian tadi jalan ke sekolah, ya, naik motor itu ada jalan datar, itu berarti kemiringannya 0, nggak ada kemiringan, ya. Enak nggak kalau mulai jalan datar? Nah, ini yang kedua adalah gradiennya yang di jalannya bentuk vertikal seperti ini, ya. Ini kemiringannya ini tak definisi, ya, nggak bisa ditulis, ya. Kemudian yang sejajar dengan sumbu X, ya, horizontal, ya, dia gradiennya bernilai 0. Jadi gak usah dipikir-pikirin, ya. Kalau garisnya sejajar dengan sumbu X atau dia horizontal, dia langsung aja gradien sama dengan 0. Begitupun, ya, kalau garisnya vertikal atau sejajar dengan sumbu Y, langsung saja nilai gradiennya adalah tak terhingga, ya. Ini bacanya tak terhingga. Nah, yang harus kalian pahami ada dua, ya. Kalau garisnya ini condong ke kanan, ini misalnya, ya, ini
kayak gini atau kayak gini ya, itu semuanya bernilai positif, paham ya? Sebaliknya, kalau garisnya dari kiri ke kanan dia menurun, ya, menurun dari kiri ke kanan, atau kalau dilihat nih ya, dia condong ke sebelah kiri ya, miringnya ya, garisnya ke kiri ya miringnya, jadi dia bernilai negatif, ya. Oke, jadi kalau misalnya garisnya itu horizontal, berarti kemiringannya adalah nilai kemiringannya adalah 0. Kalau vertikal, kemiringannya adalah tak terhingga, sehingga bisa hitung ya. Kemudian kalau dia miringnya condong ke kanan, ini ke kanan ya, jadi dia gradiennya selalu bernilai positif. Kalau dia miringnya ke kiri, yang seperti ini berarti dia hasil gradiennya adalah bilangan negatif. Sampai sini harus paham dulu ya anak-anak ya. Condong ke kanan. Oke, coba sekarang saya kasih tes dulu. Sejam ya, jawab yang cepat ya. Ini nanti gradiennya positif atau negatif? Negatif. Ke kiri. Negatif. Kalau ini? Positif. Kalau ini? Ini kan ada kalau salah ini bukan garis horizontal ya. Nah, berapa? Bernilai positif. Kalau ini? Negatif. Oke, kalau ini? Negatif ya. Oke, coba perhatikan ya. Oke, lanjut lagi ya. Atau dari kiri ke kanan dia grafiknya naik, dia positif. Sedangkan kalau dari kiri ke kanan dia menurun atau condong ke sebelah kiri, dia gradiennya bernilai negatif. Oke, let's check the question ya. Nih, misalnya ada 4 buah garis, ada warna merah, warna hijau, warna biru, warna kuning nih ya. Coba deh kalian lihat ya. Nih, garis yang warna merah dari kiri ke kanan dia naik. Oke. Garis yang biru dari kiri ke kanan menurun. Ya. Garis hijau naik juga dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan menurun. Jadi saya pastikan ini gradiennya tadi karena dia naik, jadi gradiennya ini yang pertama ya. Yang pertama warna merah bernilai positif, yang warna biru bernilai negatif karena dia menurun ya. Kemudian yang warna hijau ya, dia juga positif, dan terakhir yang warna kuning dia negatif. Nah, tapi berapa besar angka ini kan baru positif sama negatifnya aja ya Pak ya. Nih. Nah, jadi rumusnya M sama dengan tinggi dibagi datar. Maksudnya seperti apa? Iya. Maksudnya seperti ini anak. Ya. Kita buat segitiga siku-siku ya. Ini kita buat segitiga siku-siku. Z sama nih misalnya. Kita hubungkan 2 titik tapi dia bentuknya segitiga. Nih, boleh seperti itu atau boleh seperti ini. Pokoknya ini bentuk segitiga ya. Jadi kalau misalnya tadi buat kayak gini bentuk segitiga nih. Bentuk segitiga kita hitung tingginya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tingginya 7, datarnya 1, 2, 3, 4, 5, datarnya 5. Jadi gradiennya adalah Berapa gradiennya? Positif? Berapa? 7 per 5. Jadi di itu sama dengan plus tinggi bagi datar, tingginya 7, datarnya 5, jadi 7 per 5 ya. Selanjutnya yang warna biru kita hubungkan, terserah ya bentuk segitiganya gimana, pokoknya kita hubungkan bentuk segitiga siku-siku nih. Oke, coba kalau saya apa nggak garis ini? Kalau saya perjelas lagi ya, saya perjelas garisnya ini
kalau kalian tebak dulu coba ini berapa per berapa gradiennya? Ini Huruf D dia persamaannya yang dengan variabel X dan Y yang dihubungkan dengan tanda sama dengan ya. Jadi contohnya seperti ini, ada 2X ditambah 3Y sama 10, Y sama dengan 5X tambah 6 dan seterusnya. Intinya variabelnya harus X sama Y dan juga harus ada tanda sama dengan. Misalnya ada tanya, misalnya boleh nggak variabelnya diganti jadi M sama N atau A sama B? Tidak boleh ya, karena garis lurus ini berhubungan dengan bahannya kartesius, di mana ada sumbu X dan sumbu Y ya. Gimana sih ini? Artinya jadi bentuk kata sama garis lurus tadi dia AX plus BY sama dengan C. Ini masuk ada variabel X sama Y. A, B, C ini merupakan angka di mana A ini huruf di depan X, B huruf di depan Y, dan C huruf angka yang sendirian ya. Bagaimana cara mencari ini? Misalnya kasih rumus cepat ya. Kalau X dan Y sama ruas, dia gradiennya min A per B. Sama ruas itu gimana? Ya, jadi ini ruas itu dipisahkan oleh tanda sama dengan nih. Ini jadi ruas kiri, ini ruas kanan. oke, jadi kalau misalnya ini mencari gradien yang berbentuk persamaan ya, persamaan garis ya. Jadi kalau misalnya ya X sama Y itu sama ruas, maka menyelesaikannya menggunakan rumus M sama dengan min A per B. Ya, A-nya itu adalah koefisien X, B-nya itu adalah koefisien Y. Paham ya? Kemudian kalau misalnya X sama Y-nya itu berbeda ruas, berarti rumusnya adalah M sama dengan A per B. Kalau yang ini nih, berarti X sama Y-nya sama ruas atau berbeda ruas? Yang ini, yang pertama ini. Ini sama ruas atau berbeda ruas. Contohnya dia X sama Y itu berada di sebelah kiri semuanya jadi sama dengan atau sebelah kanan semuanya sama dengan. Berarti gunakan rumusnya mana nih? Kalau yang ini M sama dengan min A per B atau M sama dengan A per B. Jadi gunakan ini kalau X dan Y-nya sama ruas, artinya dia berada di ruas yang sama atau sebelah kiri semua atau sebelah kanan semua. Berarti gunakan rumusnya mana nih? M sama dengan min A per B. Ya. Kalau yang ini, yang kedua, X sama Y berbeda ruas, betul kan? Y-nya di sebelah kiri sama dengan, X-nya di sebelah kanan sama dengan. Berarti cara mencarinya adalah pakai rumus M sama dengan A per B. Kalau ini X sama Y terpisah sama dengan, betul? Kalau terpisah berarti gunakan rumus M sama dengan A per B atau min A per B. Gimana? Masih belum paham? Ulang lagi ya, Oke, baca ulang lagi ya, diputar lagi. Di mana ada sumbu X dan sumbu Y ya. Gimana sih ini? Seperti ini ya. Jadi bentuk untuk sama garis lurus tadi dia AX plus BY sama dengan C. Ini masuk ada variabel X sama Y. A, B, C ini merupakan angka di mana A ini huruf di depan X, B huruf di depan Y, dan C huruf angka yang sendirian ya. Bagaimana cara mencari ini? Misalnya kasih rumus cepat ya. Kalau X dan Y sama ruas, dia gradiennya min A per B. Sama ruas itu gimana? Ya, jadi ini ruas itu dipisahkan oleh tanda sama dengan nih. Ini jadi ruas kiri,
ini ruas kanan. Ya, jadi kalau X sama Y-nya ada di ruas yang sama-sama di kiri atau sama-sama di kanan, ini seperti ini nih. Ini sama-sama dengan ya. Ini sama ruas bilangnya karena X sama Y di ruas yang sama. Yang mana lagi? Yang bawah ya, ini sama ruas juga nih. X sama Y sama-sama di ruas sebelah kiri. Nah sekarang yang beda ruas gimana? Beda ruas, X sama Y terpisah sama dengan ini. Di sini Y sama dengan di sini X. Ini beda nih. Y di sebelah kiri, X sebelah kanan. Yang ini juga ya. Nih, X sebelah kiri, Y sebelah kanan, dia terpisah ruas. Kalau yang sama ruas, lurusnya M sama dengan min A per B. Kalau yang beda ruas, lurusnya M sama dengan A per B. Ingat ya, sama ruas ada minus, beda ruas gak usah pakai minus. Ya, A itu angka di depan X, B itu angka di depan Y. Langsung saja ke contoh soal ya. Oke, tentukan gradien dari persamaan garis berikut. Oke, contoh ini seperti soal latihan di soal yang nomor 5. Perhatikan, itu menjawab soal yang nomor 5. Ya, tolong diperhatikan ya caranya. Ini ada 4 buah garis. Ya. Oke, kita cari gradiennya ya, Nak ya. Kita cek dulu. Yang ini udah sampai dengan nih. Ini ruas kiri, ini ruas kanan. Apakah dia termasuk di ruas yang sama X sama Y? Ya, benar sekali. X sama Y ada di ruas yang sama. Ya, kalau di ruas yang sama, M sama dengan Y pakai minus ya, minus A per B. Kita lihat, A-nya kan 2 nih soal, B-nya kan 3. Artinya minus A2 B3. Selesai. Lanjut. Hah? Nanti ada pertanyaan? Pas? Kalau misalnya X sama Y itu berada di sebelah kiri semua atau sebelah kanan semua, berarti gradiennya adalah negatif. Ya kan, sama dengan negatif A per B. A-nya adalah koefisien X, ini koefisien X adalah 2, Y-nya B-nya adalah koefisien dari Y, 3 ya, berarti 2 per 3, min 2 per 3. Kalau yang ini, X sama Y, terpisah apa enggak nih angkanya? Terpisah ya, ini X sebelah kiri sama dengan Y-nya sebelah kanan sama dengan, berarti gradiennya gimana tadi? M sama dengan A per B. Ya, Ini lihat lagi ya. Ini kita sama-sama ya. X di sebelah kiri, Y di sebelah kanan. Artinya dia di ruas yang berbeda. Kalau di beda ruas, lurusnya A per B saja. Ya. Lihat dulu tapi A-nya 3, B-nya 5. Ya. Masukin A-nya min 3, B-nya 5. Selesai. Selanjutnya, ini kita lihat lagi. X sama Y sama-sama dengan ya. Y sebelah kiri, X sebelah kanan. Beda juga ya. Beda ya. Kalau beda tadi dia A per B ya. Cari dulu. A itu 8. A adalah koefisien X, angka di depan variabel X hanya ya. Kalau B adalah angka di depan variabel Y atau koefisien Y. Ini angkanya berapa? Angka berapa nih? 1. B itu B-nya berapa ya? Y ini di depannya. Kalau nggak tulisan artinya dia 1 ya. Oke. 8 per 1 atau berapa lagi 1? 8. Yang terakhir, apakah dia seluas nih X sama Y teman-teman ya? Luas kiri, luas kanan, dia sama luas ya? Iya, benar sekali. Kalau sama luas, pakai minus A per B. Cari dulu A-nya angka di depan X itu kalau nggak ada tulisan
B-nya angka di depan Y. Ada min-nya, min 4. Masukin ya. Min A per B. A-nya 1, B-nya min 4 nih. Min ketemu min, jadinya plus. Ya tinggal 1 per 4. Oke, coba biar lebih jelas lagi nanti ya. Coba ini sebenarnya ada cara yang lain ya, cara yang konvensional ya. Coba kan perhatikan. Kalau misalnya di sini gradiennya berapa tadi? 8, ya. 8. Di sini 8 itu menunjukkan koefisien dari x. Berarti kalau nanti misalkan ada persamaan garis y sama dengan 8x ditambah 7, berarti gradiennya berapa? Gradiennya berapa nih? Oke, nah kalau bingung ya, nanti aja. Coba sekarang, ini ada cara yang lain ya, perhatikan semuanya nih ya. 2x tambah 3y sama 10. 2x ditambah 3y sama dengan 10 ya. Sekarang coba saya cari nilai y-nya ya di row sebelah kiri. Saya pisahkan y sebelah kiri. Ini saya hilangkan dulu. Ini menghilangkannya gimana? Menghilangkannya gimana? Dari dikurang berapa? Dikurang 2x, sebelah kanan juga harus dikurang dengan 2x. Nah ini habis ya, tersisa 3y sama dengan negatif 2x ditambah 10. Sekarang ini mencari y, biar hasilnya y, 3-nya dihilangkan. Gimana cara menghilangkan 3-nya? Ini hubungannya apa? Hubungan 3 dengan y apa? Hubungannya apa? Di 3y artinya 3 diapakan dengan y. Dikali, kalau dikali berarti menghilangkan 3y diapakan. Dibagi berapa? Dibagi 3, sebelah kanan juga dibagi 3, ini juga dibagi 3. Berarti 3 bagi 3 habis, maka nilai y-nya adalah negatif dibagi positif, hasilnya negatif apa ini? 2 per 3 x ditambah 10 bagi 3 tetap 10 per 3. Coba perhatikan, ini jawaban dari ini berapa tadi? Kalau pakai cara cepat negatif 2 per 3. Kalau ini apa hubungannya dengan ini? Mana ini gradiennya berarti mana ini dari soal ini? Gradiennya apa nih? Ini soalnya sama, berarti gradiennya berapa nih gradiennya? Iya, sama juga, ini gradiennya adalah negatif 2 per 3 gradiennya. Ini artinya gradiennya di sini. Artinya kalau ada soal berbentuk y sama dengan mx ditambah c, maka gradiennya itu yang ini. Langsung aja lihat angka berapa x itu aja, ini selesai. Ini tengok misalnya y sama dengan contohnya ya, y sama dengan 7 ditambah 8x. Gradiennya berapa? Langsung aja 8, angka 8x selesai. Ya, ada sih cara-cara yang lain ya. Jadi agak manual karena cara manualnya adalah kalian harus ubah dulu berbentuk ini ya. Nah, ini dia. Jadi bentuk umumnya adalah persamaan garisnya adalah y sama dengan mx tambah c. Nah, ini adalah merupakan gradien. Bisa dibuka buku cetak juga. Halaman berapa? Halaman ini ya, halaman 65. Halaman 65. Jadi rumus mencari gradien kalau berbentuk persamaan garis y sama dengan mx tambah c, mencari gradien cukup lihat di depan x saja angkanya. Udah paham? Ya, jadi boleh pakai cara cepat yang diajari tadi di video, atau kita harus pakai cara manual dengan cara apa? Tadi bos ya. Ini harus kalian pisahkan dulu y-nya taruh sebelah kiri, sisanya ditaruh di sebelah kanan. Nanti angka di depan variabel x ini adalah merupakan merupakan gradiennya. Paham? Kalau ini gimana nih? Nah, kalau ini gimana cara yang ini? Coba perhatikan nih. Kalau kita pakai cara manual bisa nggak? Coba perhatikan. Soalnya adalah min 3x ditambah 6 sama dengan 5y. Ini jawab berapa gradiennya tadi ketemunya? Min 3 per 5. Coba kita pakai cara manual aja. Pakai cara manual, perhatikan semuanya. Versi kedua ya. Ini saya taruh sebelah kiri dulu. 5y sama dengan kita taruh sebelah kanan. Negatif 3x ditambah 6. Mencari y ini dihilangkan. Gimana cara menghilangkannya? Dibagi 5. Ini juga dibagi 5. Ini juga dibagi 5. Ini habis. Maka nilai y-nya adalah min 3 per 5x ditambah 6 per 5. Berarti gradiennya adalah ya udah, oke ya, itu kedua ya. Kalau yang ini udah jelas gampang, pengelapan aja. Ini gimana nih? Sama juga nih.
kalau pakai versi cara manual ya, apa saja X ya, X dikurang 4Y dikurang 9 sama dengan 0. Oke, perhatikan ya. Perhatikan ini gradiennya sejauh ini berapa gradiennya? 1/4 ya. Oke, sekarang kita sisakan ini Y di sebelah kiri. Ini hilangkan dulu. Menghilangkannya gimana? Menghilangkan ini. Ini kan dikurang. Ini berarti nilainya apa nih? Nilai apa nih? Positif X ya. Menghilangkannya gimana berarti? Dikurang apa? Dikurang X. Sebelah sini juga harus dikurangi X. Ini menghilangkannya gimana? Tambah berapa? 9. Sebelah kanan juga harus tambah. Ini habis tersisa min 4Y sama dengan 0 dikurangi X tetap negatif X positif 9. Oke, menghilangkan negatif 4 gimana caranya? Ini 3 bagi. Ini bagi negatif 4, ini juga dibagi negatif 4, ini juga dibagi negatif 4. Ini habis, maka Y sama dengan negatif bagi negatif. Positifnya ada angka berapa nih? 1/4 X positif bagi negatif, negatif 9/4. Berarti gradiennya adalah 1/4 sama aja. Paham? Paham. Oke, kalau udah paham berarti sudah selesai nih. Aplikasi jadi Pak sudah lagi ya. Lagi nggak ya? Oh, ada satu lagi ya. Gradien yang melalui 2 titik ya. Tolong diperhatikan di sini. Titik. Jadi garis itu dia merupakan suatu titik ya, garis ya. Garis itu dihubungkan oleh 2 titik ya. Titik itu ada X1 2 tuh jangan. Jadi titik itu berupa koordinat ya, ada X ada Y, makanya rumusnya Oke, penjelasan ini nanti akan kalian gunakan untuk menjawab soal nanti yang nomor 3. Jadi tolong diperhatikan nanti untuk menjawab soal 3 tolong diperhatikan videonya. sama dengan Y2 dikurangi 1 per X2 dikurangi 1. Ini contoh soal yang langsung saja kita selesaikan. Tentukan gradien garis yang melalui titik 2,3 dan 1,8. Artinya ketemu ini titik pertama ya, ini berarti X1, yang ini Y1. Semua pasangan ya. Ini X2, ini Y2. Kita masukkan dalam rumus Y2 dikurangi 1 per X2 dikurangi X1. Yuk kita masukin. Apa rumus kejadian yang melalui 2 titik? Rumusnya apa? M sama dengan Y2 dikurang Y1 sama dengan Y2 kurangi 1 dibagi X2 dikurang 1. Perhatikan ya, ini berarti 2,3, berarti X1 nya 2, Y1 nya adalah negatif 3. Ini X2 nya 1, Y2 nya 8. Tinggal dimasukkan ya, ini ya. Perhatikan lagi 8 plus 3 per 1 dikurang 2 min 1 11 per min 1 deh, minus 11. Oke. Y2 nya berapa ini? 8 dikurang Y1 8 dikurangi negatif 3 dibagi X2 nya 1 dikurangi 2. 1 kurang 2 berapa? Negatif 1. Ini negatif dikali negatif maksudnya apa nih? Positif 8 tambah 3 11 dibagi negatif 1. Positif bagi negatif hasilnya adalah negatif. Negatif berapa? 11. Oke, kalau ini kayaknya sudah selesai videonya nih. Ya, karena jawabannya minus, tentukan gradien garis yang melalui titik min 1, min 6 dan 3, min 9. Seperti tadi kita
ini X1, ini Y1. Ingat ya, X1 sama Y1, X2 dengan Y2. Nggak boleh X1 dengan X2. X1 tidak, dia berpasangan ya, X sama Y, X sama Y ya. Rumusnya M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1, Y2 nya minus 9 dikurang Y1 nya min 6 per X2 nya 3 kurang min 1. Yang mana? Dekatan ya. Ini kita harus ini. Negatif 9 ya dikurang negatif 6 jadi apa nih? Negatif dengan negatif jadi apa? Positif. Min 9 ditambah 6. Min 9 tambah 6 berapa? Min 9 tambah 6 berapa hasilnya? Negatif tambah positif hasilnya negatif ya. Negatif berapa? Negatif 3. Oke. Negatif tambah positif hasilnya bisa positif bisa negatif. Caranya negatif nanti hasilnya adalah negatif, tinggal cari selisihnya. Berarti jawabannya adalah Kan nggak boleh pada sebelahan ya. Jadi di sini nih, min 9 ini jadi plus 6 3 ini juga nih ya. Ini ketemu nih plus 1 min 9 tambah 6 min 3 per 4. Oke, jawabannya minus juga. Artinya nanti garisnya juga condong ke sebelah kiri angka dari kiri ke kanan yang berbeda. Oke, semoga pemutahannya anak-anak ya sekalian ya. Kalaupun ada yang tidak mengerti boleh komen di kolom komentar ya. Misalnya tunggu pertanyaan dan komentarnya ya. silakan kalian diskusikan ya. Nanti kalau Anda bisa tanya langsung. Silakan di kelompok ya untuk menyelesaikan tugas yang sudah diberikan tadi. Silakan. Silakan ini. Ini pemahaman udah dibuat video itu. Udah jelas tadi ya. Silakan diskusi kelompok lagi. Diselesaikan tugas tadi. Silakan. Video udah selesai. Silakan dikerjakan secara kelompok. Ya. Kerjaannya langsung di training dulu. Quick class. Capek Jok. Memang pelemasan di situ. Ini gue di kamera ini
Isinya langsung di fotokopi aja ya. Di fotokopinya saya kasih tadi. Jadi nggak Tekan ya Dim. Ayo gue Dim. Oke di oke. yang ini Ya aku turun di kro Dimas. nomor dua itu kan dari langsung kita ini berarti jadinya adalah 5 dibagi 10. Sederhanakan ini berapa jawabannya? Tuh, ini kan miringnya kemana? Ini yang ini miringnya mana? Ke arah mana? Ini miring. Nah, dikasih. Yang kedua, lanjut ke soal ini. Panduannya ada di sini. Jadi kita tahu ini dengan ya, ini M sama dengan Y per M. Y-nya 6, nanti saya minta yang untuk presentasi soal 1 kelompoknya Benny Renziano, kelompok soal 1 nanti ya presentasi ya. Sudah siap belum soal 1 Benny? Soal 1 sudah. Soal 4 nanti presentasi ke kelompok Dimas Hadikian. Nah, soal 4 nanti ya, pas saja ya. Tapi yang lain juga dikerjakan, bukan hanya soal 4 saja. Kemudian soal 2 dikerjakan oleh mana yang sulit Bursa ini mengerjakan soal nomor 5. Kemudian Masita kerjain soal yang tidak ya, tidak belum ya. Tidak itu ngerjain soal yang nomor 3.
Siapa yang sudah selesai nomor 1 angkat tangan, dua pemenang yang sudah selesai. Belum selesai. Pak. Ini coba. Di zoom wih, gimana di zoom? Derajat. Video dia pasti mikirin terus. Kamu sih lihat ini gak tuh? Iya, Pak. Jangan ketiga. Jangan. Tadi kamu kan Jumat. Nah, kamu kenapa? Kita bisa tahu. Dia nomor 2 sudah selesai. Nah, nomor 5 sudah. Tak mau tanya. Ya bisa cuma lambat. Orang tentang menang. Ayo guys, rajin berkendara, pakai helm.
soalnya kan satu. Oh iya. Wah, ada sih. Anjas botak jangan mam gue lu ngapa ngepak Ya apa sih? lah apa lah apa Diri lu sendiri tuh. itu lu ini sudah belum jam 6. Assalamualaikum Pak Jarwo. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak, ya Bapak kemarin sudah melaksanakan pra-observasi, kemudian observasi, dan hari ini kita akan melakukan pasca observasi. Nah, di sini Pak, sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Sujarwo ya terkait kegiatan yang sudah dilaksanakan pra-observasi dan juga observasi. Nah, di sini yang akan saya tanyakan dalam kegiatan pembelajaran kemarin, gimana Pak Bapak perasaannya setelah melaksanakan observasi kemarin? Ya masih kurang maksimal menurut saya. Jadi antara perencanaan masih apa ya, beberapa tuh masih tidak sesuai dengan apa ya perencanaan. Baik Pak, tadi menurut saya sudah bagus ya Pak ya. Nah, bagaimana Pak perkembangan anak, kemudian langkah-langkah apa yang akan Bapak lakukan ataupun tahapan pembelajaran yang akan Bapak lakukan untuk berikutnya? Untuk berikutnya, jadi kalau kemarin ada bagian yang menurut saya masih belum maksimal, misalnya di materi berikutnya kami tekankan lagi, kemudian kemarin juga rencananya menggunakan menampilkan aplikasi kita, jadi di pertemuan berikutnya akan lebih ditekankan lagi, jadi biar anak lebih paham materi tersebut. Oke, kalau saya lihat kemarin Pak di sana juga sudah aktif anak-anaknya, sudah terbuka kalau menurut saya terkait observasi yang Bapak lakukan kemarin. Nah, kemudian di sini Pak, gaya belajar anak yang sudah Bapak terapkan bagaimana Pak? Sudah, menurut saya sih sudah aktif ya, cuman apa ya, masih perlu ditingkatkan lagi. Jadi secara mandiri itu masih agak kurang ditunjukkan ya. Jadi yang biasanya itu apa ya, guru lebih berperan aktif di situ, mungkin tanya jawab langsung. Jadi dengan adanya metode discovery kemarin itu apa ya, memang anak itu dituntut sebenarnya menemukan apa pemahamannya sendiri, tapi memang ada kendala-kendala. Jadi ya apa ya, beberapa kelompok memang agak sedikit kesulitan gitu. Jadi sehingga kita harus, saya berkeliling ke beberapa kelompok yang lain untuk apa ya, membantu siswa kayak gitu. Kemudian anak juga belum terbiasa untuk apa ya, berkomunikasi, presentasi ke depan tuh masih agak kurang gitu kan. Jadi kayak agak apa ya, ya memang perlu diperbaiki juga gitu. Jadi karena mungkin apa ya, mungkin belum terbiasa juga, atau mungkin kayak ada siswa juga gitu kan. Jadi untuk presentasi salah satunya, kemudian kemandirian dalam menjelaskan KPK itu agak kurang apa
ya sesuai target gitu. Jadi saya targetnya sekitar setengah jam itu ternyata bisa lebih dari itu gitu. Mensiasati kendala yang hadapi itu kira-kira apa ya? Mensiasati ya mungkin ya untuk presentasi ya mungkin harus sering-sering sih dari sesuatu untuk diajak untuk berani tampil presentasi yang pertama itu. Yang kedua sih memang untuk dalam metode discovery yang memang diharapkan dari pemerintah itu kan memang anak itu lebih aktif. Jadi tapi salah satu kendala untuk materi saya itu memang kadang-kadang dari konsepnya itu juga masih ada kendala gitu. Jadi apa ya, kami sebelumnya sudah sempat juga apa ya agak stop sebentar untuk materi itu, kemudian saya memperbaiki lagi kayak materi-materi dasar lagi kan kami ulang untuk membantu siswa sebenarnya. Jadi memang salah satu masalah sih untuk di pelajaran kami khususnya matematika. Jadi dasar itu memang sering kami ulang juga untuk membantu siswa untuk dia lebih bisa lebih mandiri lagi dalam menyelesaikan setiap tugas yang diberikan sama guru. Mudah-mudahan dengan perubahan atau perbaikan yang akan Bapak rencanakan tadi dapat dilanjuti, realisasi, kemudian tidak ada masalah-masalah lagi, kemudian aktif seperti yang terima kasih Pak waktunya. Saya ucapkan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak.